Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita kembali melanjutkan bahasan Bulughul Maram, Kitabul Buyu', tentang jual beli. Ada 3 hadis yang nanti kita bahas, dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari, dari Ali bin Abi Thalib, dan dari Anas bin Malik tentang masalah harga. Nantinya ini kaitannya dengan keuntungan itu dibatasi atau tidak beli. Di terjemahan halaman 317 834 dan 805 dulu kita baca ya. An Abi Ayyub Al-Ansari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man farraqa baina walidatin wa waladiha faraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Rawahu Ahmadu wa sahahu at-Tirmidzi wal Hakimu lakin fi isnadihi maqalun wa lahu syahidun. Wa an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah SAW an abiya gulamaini akhawaini fabi'tuhuma fafarraqtu bainahuma fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala adrikhuma fartaji'huma wa la tabi'huma illa jami'a. Rawahu Ahmadu wa rijalu thiqatun wa qad sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu al-Jarudi wa Ibnu Hibbana wal Hakim wa Tabrani wa Ibnu Qattan. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, Allah akan memisahkan dia dari kekasihnya pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Ahmad. Hadis ini sahih menurut At-Tirmidzi dan Al-Hakim, namun sanadnya masih dipertentangkan dan ia mempunyai saksi. Ya, di sini sebutkan man farraqa baina walidatin wa waladiha faraqallahu bainahu wa baina hibbatihi yaumal qiyamah. Siapa yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, Allah akan memisahkan dia dari kekasihnya pada hari kiamat. Terus baca lagi hadis dari Ali bin Abi Thalib. Dari Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruhku untuk menjual 2 orang budak kecil bersaudara. Lalu aku menjualnya secara terpisah dan aku beritahukan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, susulah dan ambillah kembali dan jangan menjual mereka kecuali dengan bersama-sama. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadis ini sahih menurut Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al-Jarrud, Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tabrani dan Ibnu Qattan. Baik. Jadi secara tekstual ini disebutkan dalam 2 hadis ini tidak boleh memisah antara ibu dan anaknya. Ini dalam masalah jual beli budak ya. Terus tadi ada dipisah juga, ada 2 anak akhwaini yang bersaudara. 2 orang budak kecil bersaudara. Nah, ini juga tidak dipisah. Nah, faedah dari hadis yang bisa kita ambil dari hadis 811 sama 812. Yang pertama, hadis ini menunjukkan dilarang memisahkan antara ibu dan anak dalam jual beli budak. Antara ibu dan anak dalam jual beli budak.
Kecuali kalau sudah balik. Kecuali kalau anak itu sudah balik. Ingat, ini lagi bahas jual beli budak ya, karena dulu budak itu diperjualbelikan. Karena kalau anak sudah balik, dia bisa mandiri gitu, maka dia tidak terlalu bergantung pada orang tua, beda dengan anak-anak. Dan ini juga jadi dalil, ini secara logika kita pahami. Baiknya kalau masih anak-anak tidak jauh dari ibunya. Maka kalau mau masukin anak dalam pondok pesantren bukan pas SD. Itu rata-rata kan belum balik memang. Karena anak itu butuh kedekatan dengan ibunya terutama ketika masih usia itu. Jadi jangan pikirannya mau SD, mau masukin pondok langsung pesantren gitu, mboten. Kayak begitu jalan berpikirnya. Dia masih butuh pada ibunya gitu. Belum bisa dilepas. Belum bisa dipisah. Jadi kalau sudah SMP, SMA, nah itu baru mikir pondok. Kemudian hadis yang kedua dari Ali tadi menunjukkan diharamkannya memisahkan di antara dua saudara. Ya, dilarang memisahkan dua saudara dalam jual beli budak. Ya baik, kita lanjut hadis yang baru lagi, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala ghala si'ru bil Madinah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nasu ya Rasulullah ghala si'ru fasa'ir lana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallahu huwal musa'iru al-qabidu al-basitu al-basitu ar-raziqu wa inni la arju an alqallaha ta'ala wa laysa ahadu minkum yatlubbuni bi zulmatin bi maslamatin fi damin wala malin. Rawal khamsatu illa Nasa'iyya wa Sahahu Ibnu Hibban. Dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di Madinah. Maka orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga barang-barang melonjak tinggi, tentukanlah harga bagi kami." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lah penentu harga, dialah yang menahan, melepas dan pemberi rizki. Dan aku berharap menemui Allah dan berharap tiada seorang pun yang menuntutku karena kasus penganiayaan terhadap darah maupun harta benda. Diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali An-Nasa'i. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban. Disebutkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di Madinah. Jadi barang-barang pada naik. Maka orang-orang itu berkata, ya Rasulullah, ghala si'ru. Harga barang-barang melonjak tinggi. Jadi harga barang-barang itu pada naik. Fasa'ir lana, tentukanlah harga bagi kami. Fasa'ir lana. Jadi rakyat itu pada meminta kepada sultan, yaitu kalau di sini Rasulullah SAW, ya supaya harga itu dibatasin. Fasa'ir lana, ya minta supaya harga itu dibatasin. Wah ini sudah tinggi sekali. Bu, harga itu dibatasin gitu. Nah, kalimat fasair lana itu maksudnya, ya kalau bisa jangan lebih daripada itu harganya, ya.
Kalau ada harga standar ya tidak lebih daripada harga standar, tidak juga kurang. Nah, kemudian disebutkan innallahal musairu huwal musairu. Allah itu yang, kalau sini terjemahkan, penentu harga. Maksudnya ya tetapkan yang murah, yang mahal itu Allah. Karena Allah itu al-qabid, al-basit, yang menyempitkan rizki dan yang melapangkan rizki. Di sini sebutkan al-qabid, al-basit, ar-razik. Ya, dan Allah juga memberi rizki. Lalu disebutkan, dan aku berharap menemui Allah dan berharap tiada seorang pun yang menuntutku karena kasus penganiayaan terhadap darah maupun harta benda. Ya, karena kesuliman tadi ya. Ya, tidak ada yang menuntut dalam kasus penzuliman terhadap darah maupun harta benda. Nah, faedah yang bisa kita ambilin tentang masalah penetapan harga. 1. Empat ulama mazhab berpendapat bahwa menetapkan harga tidak boleh dilakukan kecuali keadaan tertentu. Empat ulama mazhab berpendapat bahwa menetapkan harga tidak boleh dilakukan kecuali keadaan tertentu. Yaitu saat harga naik atau yaitu saat harga tinggi. Selanjutnya ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama ini ya. Para ulama berbeda pendapat, kata Syekh Abdullah Fauzan, tentang hukum tas'ir. Fi halatil ghala ala qaulain. Jadi para ulama itu berselisih pendapat tentang hukum menetapkan harga ketika keadaan memang barang-barang itu lagi mahal. Ya, di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, tidak boleh menetapkan harga semacam itu. Kemudian, ini pendapat dari sebagian besar Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, dan dipilih oleh Imam Syaukani. Namun ada pendapat yang lainnya katakan boleh saja menetapkan harga ketika ada hajat. Jadi kita simpulkan yang kedua ini lebih bagus ya. Boleh menetapkan batasan harga ketika ada hajat. Jadi boleh menetapkan batasan harga ketika ada hajat. Nah, kalau kita lihat di sini boleh menetapkan harga ketika ada menetapkan batasan harga ya, berarti sebelumnya boleh saja, kesimpulannya boleh juga bisa ditulis boleh menaikkan harga dan mencari untung besar. Jadi harga dia buat tinggi, atau boleh bukan menaikkan harga ya, boleh menetapkan harga tinggi ya, itu paling bagus. Boleh menetapkan harga tinggi dan mencari untung besar.
Dan kalau kita anggap seperti ini, maka diberi catatan keuntungan berarti tidak dibatasi. Besar keuntungan berarti tidak dibatasi. Mau ambil 50% dari modal boleh, mau ambil 100%-nya 2 kali lipat boleh, mau ambil 200% juga boleh. Tidak ada batasan. Saya coba ceritakan di sini, ada cerita di masa salaf dulu. Ini apakah berdosa kalau kita mengambil keuntungan 1000%? Nah, ini nggak usah 100%, 1000%. Saya contohkan untuk kasus saja, walaupun tadi kita sudah sebutkan dalil-dalilnya ya. Direkam oleh Imam Al-Bukhari bahwa Zubair bin Awam radhiyallahu anhu semasa hidupnya membeli sebidang tanah di pinggiran kota Madinah seharga 170.000 keping uang emas, 170.000. Setelah ia wafat, tanah itu dijual oleh anaknya, padahal modalnya tadi 170.000 menjadi 1.600.000. Ini mata uang emas, dinar. Modalnya berapa? Coba, ya Allah ya rajul. Spidol, kolam. Nah, ini. Modal berapa tadi? 170.000. Ini kita pakai standar uang emas ya. Saya tulis saja 170.000. Ini uang emas. Dinar. Terus untung dia jual berapa lagi? Jual 1.600.000. Ini anaknya yang jual. Berapa kali lipat? Berapa kali lipat? Ngapain pakai kalkulator? Berapa kira-kira? 10 kali dah. 10 kali itu kalau 100% 1000%. Ya nah? Ya Allah, pedagang kok ora iso hitung kuwi lho. Iki semene ping 10. Ya nah? Mbak jomblo banyak pikiran. Nah, 10 kali lipat. Bukan 2 kali loh ini. 10 kali lipat. Maulana beli mainan modal berapa? 10.000. Jual? 12 sedikit itu. Arek bantai neng bensin. Berapa? Modal. Tadi 10.000 mainannya. Bawa dari Jogja, mbok jual 20.000. Boleh. 100%. Boleh kan? 2 kali lipatnya. Kalau tadi 10 kali itu. Ini ceritanya siapa? Zubair bin Awam, itu anaknya jual tanahnya, coba lihat. Kemudian diambil oleh Abdullah. Abdullah itu anaknya itu ya. 1000%. Yang penting sama suka saling ridho kan. Ustadz kemahalan, ya nggak mau beli nggak apa-apa, masih ada yang mau beli. Kok mahal? Ya sudah beli ke Jogja aja, nggak usah beli di sini gitu. Boleh. Berarti kesimpulannya, keuntungan itu tidak dibatasi. Mau narik berapa persen? Ya, terserah berapa persen atau berapa kali lipat. Gitu ya, paham? Berarti 10.000 modal, jual 50.000 boleh nggak? Boleh. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, demikian yang kita bahas untuk malam ini. Monggo, ada waktu 15 menit, boleh tanya bebas juga, silakan. Bisa lewat chat, bisa lewat resen. Kalau belum ada yang resen di Zoom, sebentar saya baca dulu di YouTube ya, biar ada kesempatan mereka pertanyaannya dijawab-jawab juga. Oke, saya baca dulu. Nah ini, Ustadz, jika saya membeli barang di teman saya yang dari awal diberitahu bahwa jika beli selusin dapat harga khusus, kemudian saya beli cuma 9 PCS saja dan harga normal. Sudah terjadi pembayaran, kemudian besoknya saya beli 3 lagi. Kemudian harga dihitung ulang sebagai harga khusus, jadi saya tinggal bayar sisanya saja. Apakah akad jual belinya rusak? Tidak, ini tergantung si penjual mau kasih bagaimana keputusan dia, terserah ya. Kalau dia akhirnya rubah kesepakatan 9 tadi diambil pertama tambah 3 ya berarti jadi 1 lusin. Nah sudah dapat harga istimewa. Bisa, terserah dia. Bolehkah mengeluarkan uang untuk servis kendaraan? Misal ingin ganti ban dan juga menghilangkan baret-baret pada mobil yang biayanya cukup mahal tapi masih wajar harganya. Kalau ini biaya servis kendaraan segitu ya dibolehkan ya, dan wajar-wajar saja. Bolehkah utang uang dibalas jasa? Ini tergantung orang yang memberikan pinjaman ya, dia ridho atau tidak. Ustadz mengatakan aku tidak ingin nikah lagi. Aku tidak ingin nikah, apakah itu menolak sunnah Nabi padahal tidak ada niat tersebut? Kalau dia katakan tidak ingin nikah lagi berarti menyelisih ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum membeli diskon gratis ongkir Shopee sebesar 50.000 dengan harga 10.000. Diskonnya 50.000, tetapi ini membeli diskon. Kalau kalimatnya itu membeli voucher boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Open PO, pre-order yang dimana barang itu bukan milik kita, maka baiknya cuma janjikan saja. Nanti ketika barang sudah di stok baru kemudian sampaikan lagi pada yang memesan. Baik, dari Zoom silakan. Bisa baca chat dulu nanti kelewatan. Iya, baik Ustaz. Kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jika ada suami yang memilih sholat subuh di rumah, ya, karena dalam kondisi COVID seperti ini, ya, saf di masjid terdekat tidak bisa menjaga jarak. Mohon penjelasannya Ustaz. Boleh, kalau alasan seperti itu apalagi di daerah rawan, daerah merah, maka boleh sholat di rumah. Apalagi kalau masih tidak memperhatikan protokol kesehatan. Ada lagi? Ustaz, ya. Ayah saya seorang nakes dan beliau orang kantornya sudah mendapatkan vaksin COVID semuanya, sedangkan masih ada sisa 3, dan ayah saya berniat memintakan salah satu dari 3 vaksin tersebut untuk saya. Tidak boleh, karena itu sudah peruntukannya sendiri. Itu ada berita di medsos itu, saya pernah dengar itu ada orang nggak masuk karena diprioritaskan untuk nakes. Pun pada diprotes itu, dia nggak masuk kok, mentang-mentang dia itu crazy rich dia dimasukkan di situ, nggak boleh, karena menurut aturan dulu. Ya, wallahu a'lam. Baik, satu lagi dari chat silakan. Ayah saya seorang PNS perawat dan ya, membuka praktik di rumah, namun ya, tidak ada izin. Halalkah uangnya untuk saya Ustaz? Asalnya tetap harus minta izin. Kalau tidak minta izin ya jadi gajinya bermasalah untuk pekerjaan tadi ya. Ya, baiknya tetap minta izin, berikan saran yang baik untuk orang tua atau yang bertanya. Baik, sekarang yang di resen. Silakan Ukti Okta. Ya Ustaz. Silakan. Izin bertanya Ustaz. Tante saya kan menawarkan saya untuk menjual barang Ustaz. Namun barangnya itu tidak dimiliki oleh saya.
Lalu Ya. tante saya menyuruh jualnya itu dikurangi 5.000 dari yang tante saya jual. Jadi itu kayak sistemnya tuh, kalau kata tante saya tuh dropship gitu Ustaz. Itu gimana ya Ustaz sistem yang diperbolehkan kalau seperti itu Ustaz? Dia ambil barang di mana? Di temannya seperti itu Ustaz. Yang kirim siapa ke konsumen yang memesan? Bisa dari tante saya dikirim ke rumah saya langsung, bisa juga dari si penjualnya. Penjualnya langsung kirim ke konsumen tanpa lihat dropshipper ini. Iya. Boleh kalau sudah jadi wakil seperti itu. Oh, tapi kalau misalkan dicantumkan di pengirimnya dijelasin dropship itu nggak apa-apa Ustaz? Gak apa-apa, asalnya boleh. Bisa baca tulisan saya di ini ya, di rumahisa.com ada tentang dropshipper, itu saya sudah jelaskan aturan-aturannya. Asalnya kesimpulannya kalau masih ada kerjasama antara supplier dengan dropshipper tadi tidak ada masalah. Satu lagi boleh Ustaz? Iya. Iya Ustadz, jadi kan saya udah 2 bulan kerja nih Ustadz, hampir mau 2 bulan. Namun karena WFH, jadi fasilitasnya itu menggunakan fasilitas sendiri, tanpa pakai fasilitas kantor. Iya. Nah fasilitas sendiri ini saya memakai software Office kayak Excel dan lain-lain, itu softwarenya crack gitu Ustadz. Gak boleh dibacakan. Itu mau saya beli saya sekarang mau beli yang resminya, namun untuk gaji saya yang sebelumnya itu gimana Ustaz? Ya sudah, sekarang Ketika sudah saya masih sekarang pakai sudah tobat ya. kredit. Sekarang langsung beli software baru, kan bisa langganan 1 tahun sekali untuk Office 365 ya dia. Kalau enggak ya langsung beli paket langsung untuk dipakai seumur hidup. Nah itu yang gaji yang sebelumnya itu Ustaz, yang saya masih pakai yang bajakan itu boleh dipakai atau gimana Ustaz? Mudah-mudahan Allah maafkan. Sekarang tobat dengan cara seperti tadi saya sebutkan. Ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz jawabannya. Ya. Berikutnya lagi masih resen. Ummu Zahra silakan. Ummu Zahra silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya soal zakat perdagangan lagi Ustaz. Saya baru ingat waktu itu saya sempat ya udah 5 tahun 6 tahun lalu gitu. Saya pernah juga dagang kayak selimut-selimutan gitu. Itu udah berjalan nggak nyampe setahun sih. Habis itu udah selesai. Apa perlu saya keluarkan zakat perdagangannya juga Ustaz? Sudah setahun belum usahanya? Nggak nyampe sih Ustaz waktu itu. Terus uangnya dalam wujud apa sekarang? Udah saya belanjain lagi modalnya. Modal, terus sekarang ada usahanya masih jalan nggak? Kalau saya enggak, cuman suami aja. Ya sudah, kalau ibu aja pegang uangnya. Kalau nggak ada ya sudah, nggak kena zakat. Pakai hitung zakat simpanan aja. Ini suami nanya lagi waktu yang Ustadz sebutkan waktu itu. Kalau suami saya lupa beberapa tahun yang lalu uang tunainya itu berapa, gimana ya Ustadz? Apa nih, bayar zakat ya? Iya, zakat perdagangannya. Diperkirakan saja. Diperkirakan. Lalu ditujukan untuk anak yatim boleh nggak Ustadz? Boleh, asalkan anak yatimnya anak yatim miskin. Kalau anak yatimnya anak sultan nggak boleh. Anak yatimnya di yayasan gitu? Iya, anak yatimnya miskin, harus tanya gitu. Oh gitu. Iya, kalau anak yatimnya anak sultan nggak boleh. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya lagi. Silahkan Fulanah Jatim. Mau ingin bertanya. Iya. Saya kan dulu sebelum waktu masih corona kemarin tahun lalu itu kan saya WFH. Iya. Terus waktu WFH itu saya ada ikut kajian pekan setiap hari Jumat. Iya. Setelah itu kerja saya sudah masuk gitu Ustaz. Iya. Nah saya kan udah jarang ikut kajian. Nah semisal kalau sekali saya izin tidak masuk kerja untuk kajian itu, apakah gaji saya
bolehkah, apa maksudnya, nggak itu Kak Ustadz, kayak lari dari tanggung jawab gitu Kak Ustadz. Tadi gimana dia WFA terus? WFH tiap Jumat saya ikut kajian. Terus sekarang Itu pas masuk- WFH juga tadi Jumat itu. Iya, WFH. Ya terus? Tahun 2020 kemarin. Terus 2021 ini kan kerja saya sudah masuk. Ya. Nah, saya sesekali itu izin buat ikut kajian. Nah, itu gaji saya itu gimana Ustadz? Maksudnya Diizinkan dari pihak kantor nggak? kalau di kantor itu kalau nggak masuk 1 hari itu ada potongan gitu Ustadz. Tapi jadi nggak amanat juga kan kalau dapat potongan berarti gitu. Tetap dikatakan salah. Salah. Berarti lebih baik gimana Ustadz? Tidak dimanfaatin. Tidak dimanfaatkan. Maksudnya bagaimana Ustadz? Sebentar. Tadi itu apa tadi? Tadi kan WFH kan, kemudian dapat Ya, harusnya kan kalau WFH berarti kerja juga di rumah kan? iya, tapi kerjanya WFH itu ngeliat sikon gitu loh Ustadz. Bisa sih. Ini suruh pakai waktu nggak? Misalnya kerja dari jam Enggak. 8 sampai jam 11 gitu ya? Atau cuma pekerjaan yang penting selesai? Pekerjaan yang penting selesai. Berarti boleh untuk manfaatkan gajinya. Boleh. Terus untuk yang izin itu Ustadz, yang kan sekarang sudah kerja, sekali izin buat kajian, itu bagaimana? Dulu ketika izin untuk kajian diizinkan? Waktu WFH. Diizinkan nggak? Iya, diizinkan Ustadz. Kan 1 hari tidak masuk itu ada potongan gitu. Jadi saya nggak masuk itu dipotong gaji saya. Berarti sesuaikan dengan pekerjaan gitu ya gajinya tadi? Iya. Boleh? Betul Ustadz. Boleh. Boleh. Oh. Berarti tidak apa-apa ya Ustadz? Iya. Oke. Jazakallahu khair Ustadz. Assalamualaikum. Silakan lagi berikutnya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Buat Rafsanjani, Ya, silakan. Ibu Rafsanjani, silakan. Atau Ikhwan. Ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan saya pernah membaca kalau nasabah riba ingin tobat dari riba, maka tobatnya cukup tobat nasuha tanpa mengeluarkan hartanya karena yang haram itu banyak ya Ustaz ya. Dia salurkan untuk kepentingan sosial. Dia salurkan untuk kepentingan sosial. Ya terus? Jadi tetap dikeluarkan Ustaz ya. Iya. Yang bunganya saja. Misalkan si peminjam Ustaz. Iya. Misalkan ada orang yang meminjam, Terus? jika si peminjam ketika meminjam dulunya mengelabui si pegawai bank, Hmm. misalnya ada 2 abang Ustaz, Iya. taruhlah yang misalkan si A dan si B, Hmm. dan di sini Allah yang punya usaha, tapi karena suatu sebab dia tidak bisa pergi meminjam sendiri, jadi Iya. dia minta tolong si B untuk pura-pura menjadi si pemilik usaha, tapi Iya. yang ingin meminjam di sini Ustaz si A, dan dia lah yang usaha Iya. tersebut. Pertanyaannya? Cara tobatnya si A dan si B Ustaz. Jadi tadi itu Cara tobat si A dan si B jadi itu tadi permasalahannya mengelabui si pegawai bank. dalam rangka mengelabui ya. Halo. Ya, halo. Ya, coba diulang didetailkan lagi. Halo. Halo. Iya, coba diulang lagi. Kan nasabah jika ingin tobat, nasabah riba jika ingin tobat dari riba, Ya, cukup tobat nasuha tanpa mengeluarkan hartanya. kurang tepat.
Tetap dikeluarkan. Terus? Tetap dikeluarkan. Ya. Dan ketika si peminjam ingin meminjam di pegawai bank, dia mengelabui si pegawai bank. Nggak boleh. Haram. Terus? Halo? Jadi bagaimana cara coba Ustaz? Terputus ya suara antum terakhir. Mungkin dari sinyal di sini. Halo? Halo? Halo Ustaz, halo? Iya. Yang bagian terakhir terputus. Halo? Halo? Bagaimana cara tobat si A dan Nah itu putus. Saya nggak tahu ini dari Cara kita tobat, apa Ustaz? dari putus. Cara tobatnya Ustaz? Cara tobat gimana? Si A tadi bagaimana cara tobatnya Ustaz? Sebentar, si A tadi apa saja coba? Ikhwan, Iwan, cara putus-putus ya. halo? Ya saya lagi nanya mau diskusi itu biar langsung jenengan dapat jawaban, tapi putus-putus ya sinyal di sini. Halo Ikhwan. Ikhwan. Saya tanyakan Ustaz, bagaimana cara Iya, masalahnya putus-putus ya, nggak nyambung saya itu jadinya. Coba Ikhwan, coba ulang pelan-pelan. Kalau nggak bisa lagi berarti pending aja pertanyaan antum. Halo? halo? Iya, coba diulang. Misalkan Ustaz ada si nasabah riba ingin tobat, Terus? jika dulunya meminjam sama dia mengelabui si pegawai bank, misalnya ada 2 orang sahabat nih. Iya, dia mengelabui bentuknya bagaimana? Misalkan si B Jangan pakai misalkan langsung detail aja. Mengelabunya A, B gitu sudah. Jangan cerita lagi, terlalu makan waktu si B mengaku dia punya usaha padahal dia tidak punya usaha Ustaz, gitu. Nah, Bagaimana si B begitu Ustaz? jadi yang si B tadi yang mengelabui kan? Ya, Ustaz. Akhirnya dari situ dia dapat apa? Dia dapat keuntungan apa? Keuntungan pinjaman saja Ustaz, bukan bunga. Kau- Pinjaman dari bank. Pinjaman dari bank. Padahal disyaratkan kalau Iya. mau pinjam harus ada tabungan di situ. Bukan harus ada usaha, tapi Oh, padahal dia nggak punya usaha. iya, tapi yang mau minjam di sini Ustaz sebenarnya si A, tapi dia minta tolong sama si B, begitu Ustaz. Dan si A lain punya usaha sebenarnya, tapi si B mengaku punya usaha. Nggak Si B boleh. mengaku punya usaha. Ya, nggak boleh. Dusta berarti. Jadi bagaimana? Dusta berarti. Bagaimana cara? Bagaimana cara? Tobat si B? Cara tobat si B. Bohong, terus dapat uang. Dicuci saja uangnya tadi. Nggak dimanfaatin. Oh. Ah? Gimana? Mungkin cukup dulu Ikhwan ya. Putus-putus ya. Saya nggak nyambung-nyambung nanti ya sampai selesai nanti. Cukup dulu ya. Ya, syukran. Ya. Baik, berikutnya. silakan Umu Yasmin. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada nggak batas keuntungan yang boleh kita ambil suatu barang yang kita jual? Misalnya modalnya 100.000 itu batas keuntungan. Nah, yang tadi boleh. sudah dibahas tadi itu. Apa kesimpulannya, Bu? Umu Yasmin. Iya. Tadi sudah jelaskan itu. Modal 10.000 jual 20.000 boleh. Modal tadi 170.000 jual 1.600.000 boleh. Oh, boleh. Keuntungan tidak dibatasi. Tadi saya sudah boleh kuat dengan tentang itu. Nah, Ustadz. Sudah jelas tadi pernyataannya. Ya. Terus. Iya. Satu lagi Ustadz. Iya.
Jadi kan Ustadz, kebetulan saya kan belajar online kayak tasin gitu Ustadz. Terus jadwal belajarnya itu kadang bertepatan dengan sholat maghrib. Iya. Jadi boleh izin sebentar untuk sholat gitu. Iya. Kemudian saat saya selesai sholat, kadang karena ustazahnya sudah masuk dan sudah mulai, kadang zikirnya itu nggak sampai selesai. Itu bagaimana Ustadz? Nggak apa-apa. Kan zikir sunnah. Kalau belajarnya jadi wajib, ya berarti wajib lebih unggul daripada sunnah. Oh, baik Ustadz. Iya. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi silakan. Silakan Rafsanjani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saat ini Afan saya agak berputar-putar. Saya beli parfum di toko yang ada botolnya. Mungkin bisa tahu juga yang banyak mereknya. Ternyata parfum tersebut merupakan merek tersohor, Ustaz. Saya dulu tanya ke teman saya, kamu pakai parfum apa? Oh, ternyata merek A, baunya enak. Saya tidak tahu parfum tersebut yang aslinya, yang tersohor itu baunya sama. Tapi saya pergi ke toko, ini ada parfum merek A. Saya tahu wangi ini dari teman saya. Kan cuma wangi yang sama, mereknya kalau beda yang buatan masalah. Nah, mereknya sama, Ustaz. Merek A yang tersohor, A yang dipapang di situ A. Saya tidak tahu. Ini soalnya merek A itu merek mahal, Ustaz. Ya sudah, kalau sudah nggak tahu ya nggak masalah. Kalau sudah tahu nggak boleh beli lagi. Maksudnya kalau sudah tahu tuh gimana, Ustaz? Nggak boleh beli lagi. Masalahnya kalau saya pengen sudah kadung suka sama merek A tersebut gimana, Ustaz? Cari dengan bau yang sama tanpa dia memanipulasi merek. Jadi saya misalnya sudah ada botol di rumah saja, saya buka labelnya, saya pergi ke toko parfum, Pak nyari bau yang seperti ini gitu. Iya. Kalau misalnya yang jual mancing, ini merek A deh ya, saya bisa gimana tuh? Kalau dia tunjukkan merek A, yang tadi dia apa istilahnya itu, niru, ya. Niru itu apa kalau bahasa ininya barang itu? Imitasi gitu ya, imitasi ya, nggak boleh. Yang nggak boleh siapa? Bapak sudah tahu kok. Nah, soalnya gini, itu kan yang merek tersohor tuh mahal, Ustaz. Punya saya ini kan. Sekarang mahal itu darurat nggak untuk Bapak? Maksudnya, Ustaz? Parfum itu kebutuhan primer apa sekunder apa tersier? Tersier, Ustaz. Ya sudah kalau gitu, nggak mati kan kalau nggak beli. Oh, iya. Bapak jangan terlalu ngotot ke sesuatu yang itu juga tidak jadi kebutuhan primer. Oh, ya. Pertanyaan kedua, Ustaz. Iya, paham ini maksud saya tadi? Paham, Ustaz. Kenapa Bapak kejar-kejar merek itu sedangkan itu tidak primer daripada langgar hak orang gitu loh. Bapak lagi kejar kebutuhan ketiga loh, sedangkan itu zolimi hak orang tadi, imitasi. Oh, tapi berarti kalau cara solusinya, Ustaz, tinggal nunjukin baunya saja, Ustaz, ya, tambah bilang-bilang. Tanpa bahannya bilang-bilang, gini aja deh, Pak, nanti cari yang branded aja deh kalau Bapak pengen kayak begitu gitu loh, nggak kena masalah. Oh, ya, Ustaz. Nanti, Gini, ini parfum nih ya. Mana saya nggak bawa parfum ini. Kalau ada parfum gitu ya. Mendingan beli ini baunya kayak begini gitu. Merek nggak usah pakai lihat deh. Oh, tinggal tunjukin aja, Mas. Ya, baunya kayak gini gitu. Baunya kayak begini. Tapi kalau dia sudah bilang ini merek ini, ya berarti dia barang imitasi. Kalau dia keluarkan kayak begitu sama, mereknya sama, bentuknya sama. Nggak boleh. Kena juga, Ustaz, ya? Ya kena lah, siapa suruh tahu di situ. Oh, jadi aman, lebih baik beli yang murah atau asli, Ustaz, ya? Kok murah pengen asli gitu yo? Asli yo mahal yo Pak, original itu Pak. Kok pengen murah tapi branded itu ya gimana ya? Ya milih yang branded ya sudah, memang harga branded ya asli. Ya, pertanyaan kedua, Ustaz, kalau misalnya kita beli produk KW ya, kita beli jaket KW, kita dedel, Ustaz, mereknya, Ustaz, itu boleh tidak? Nggak boleh. Sudah beli KW kok, siapa suruh beli KW? Bapak ini kok sudah KW tapi pengen ini ya.
Meskipun sudah didedel juga boleh. Sudah deh, beli sudah yang merek-merek lokal aja deh, nggak usah banyak belagu deh, paham Pak? Iya, saya tahu ini banyak mau gaya tapi pingin KW. Sudahlah beli produk lokal juga, sama aja kan, yang penting mutunya. Ya, Ayo. Terus satu lagi. Silakan Ummu Hafsah. Ya, Hafsah. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, jadi ada seminar kesehatan, Iya. di mana Ana diundang sama, dia mengaku sebagai bagian marketing. Iya. Jadi Ana diminta ketersediaannya untuk mengajak teman-teman yang lain, sistemnya member get member. Nah, MLM bukan itu. Seminar ini seminar jangka pendek. Hanya pada seminar ini aja Ustadz. Jadi setiap member yang Ana ajak kan dapat fee 5.000 tanpa, dan seminarnya itu gratis. Jadi yang membayar fee Ana itu dari sponsornya. Sponsornya ini brand susu anak-anak. Ya, terus yang ditanyakan? Hukumnya gimana? Maksudnya Ana tuh boleh menolak, belum Ana setujui. Jadi linknya apabila orang daftar itu linknya atas nama komunitas Ana. Jadi langsung di sistem seminarnya itu tercatat, maksudnya si Fulana itu daftarnya melalui Ana gitu. Apakah misalkan Ana memenuhi itu, fee-nya itu boleh Ana ambil atau hukumnya itu gimana? Fee yang kasih sponsor. Iya. Terus kalau dapat anggota Seminarnya baru gratis. sebenarnya gratis. Dan jangka pendek cuman kali ini aja gitu. Boleh berarti. Oh iya, syukran jazakallah khairan. Oh iya Kum. Baca satu yang di chat baru kita tutup. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Ya. Untuk hadis yang pertama tadi, apakah berlaku juga untuk kasus lain, misal divorce, kemudian anak dikuasai oleh mantan suami, Ya. dan ibu dipersulit untuk menemui anaknya? Syukran Ustaz. Kemarin kita sudah bahas ketika kitab nikah itu, kalau anaknya belum balik maka ikut ibunya, kalau anaknya sudah balik maka terserah dia milih yang mana dari kedua orang tua. Gitu ya. Itu rinciannya. Satu lagi coba yang di chat. Ustaz, mohon sarannya buku fikih yang terbaik untuk yang dasar-dasar belajar. Kalau dasar-dasar belajar tetap semuanya pakai guru sih kalau fikih ya, karena pendapat-pendapatnya itu butuh dikuatkan gitu. Tapi kalau sudah mau pelajari yang praktis, ada dua sih, saya klasifikasikan dua. Ada kalau cuma praktis tanpa mau lihat dalil, cuma praktekan saja, ya kembali ke fikih mazhab. Tapi fikih mazhab masih perlu seleksi pendapat lagi. Tapi kalau mau telusuri dengan dalil, ya yang praktis langsung diamalkan, ini banyak buku gitu. Kalau ibu-ibu mungkin baca ini aja, buku Fiqhul Nisa karya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Bukunya tebal tapi lengkap. Satu jilid tapi lengkap dari bersuci sampai masalah ibu-ibu ada di situ. Ya, buku Fiqh Sunnah Linisa, Fiqh Sunnah Linisa. Itu judul terjemahannya kayaknya, fikih wanita untuk perempuan itu kalau terjemah letterleknya. Dan penerbitnya macam-macam, itu ada, cari penulisnya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Coba cari di toko Ruwaifi itu ada kayaknya, yang toko yang saya punya itu ada. Coba ditanyakan aja dulu. Ya, itu bisa dimanfaatin. Lengkap satu jilid, dilengkapi dengan dalil dan dia sudah kuatkan pendapat di situ. Wallahu a'lam. Baik, itu saja mungkin yang kita bahas malam ini. Mohon maaf jika ada gangguan sinyal atau kurang lancar. Semoga besok kita bisa berjumpa kembali. Ada kajian pagi dan ada kajian malam, dan sore juga dengan anak-anak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.